Shalom, Jemaat HKBP Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik Jauhilah Ketamakan, Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 559 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 20 ayat 1 dan 2.
hukum Taurat bagi kita tertulis dalam Amsal pasal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 165 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa dan juga karena pandemi COVID-19 ini. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Memanjat
memuji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 690 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 724 ayat 1 dan 4.
Mari kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, horas madihita salutna. Aka oma mangenang titing manang warta di minggu ta sadarion. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu parjolo dum Trinitatis. Topik minggu pasiding ma hambok pusan. Di bahasa Indonesia nih dok, jauhilah ketamakan. Lukas 12 ayat 10 1 20 sada. Nah paduahon dak danak nasoran. Nah dari sini 2 Juni 2020 di bahasa-bahasa Tuhata do sada dak danak bawa di keluarga M Siahaan Borgulton. Hipas do dak danaki suang songoni nang natorasna wek Korintus. Nah patuluhon ruas napida. Mamuka minggu ta sadarion nunga pidahuria be ima keluarga dingin toga torop boru huta barat dohot 2 halak yana kon nasida. Nasida pida tu GKPI Sipang Abadi Tanjung Jabu. Nah paupaton rapat parhalado. Di hari Kamis 10 Juni 2020 patupon nihuriata do rapot parhalado manang periodisasi fungsional huria masuk pukul 10 sia lewat 15 WIB. Nah palimahon pelepasan TK Shalom. Di hari Minggu 21 Juni 2020 patu pawotado di Huriawan acara pelepasan anak TK Shalom masuk pukul 10 WIB. Nah paunopon pembubaran panitia pesta peresmian resort. Di hari Kamis 25 Juni 2020, Patu Pauni Huriatado pembubaran panitia pesta peresmian HKBP Resort Alam Barajo. Masuk pukul 10 sia lewat 15 WIB. Maringanan di Gerejawan, Sude Mahitaro Parhalado Dohot Panitia. Nah papituan persiapan kebaktian minggu di gereja. Memasuki situasi new normal di masa COVID-19 siawan, disakapi huriat tado patu pahon parmingguan di gereja tahun ima dari minggu 22 Juni 2020. Jala songonon ma parturena. Nah parjolo kebaktian minggu dibagi 4 shift. Pukul 8 saat pukul siawit. Ima didohoti wek Sadrak Mesak Abednego Jeremia. Pukul 10 saat pukul 10 sadawit didohoti wek Korintus Kolose Joshua. Pukul 10.2 saat pukul 10 toluwit didohoti wek Efrata Immanuel Kronika. Pukul 10.4 saat pukul 10.5 wit didohoti wek Kanaan Elizabeth Ebenezer. Nah paduahon jemaat yang mengikuti kebaktian di gereja diwajibkan memakai masker. Nah patuluhon petugas penyediaan disinfektan, ketua Situa P Sibulian, anggota Situa S Boru Pardede, Situa H Boru Butar-Butar, calo Situa P Manalu, nyonya Situa S Tapubolon Boru Marpau. Nah paupaton petugas termogan manang pengukur suhu tubuh. 5. 2 orang situa sesuai jadwal kebaktiannya. Nah palimahon petugas penyemprotan desinfektan. 5. 2 orang ketua jetro. Nah paunopon petugas yang mengawasi mana mengarahkan ke tempat cuci tangan. 5. 2 orang situa. Nah papituhan kebaktian akan dimulai tepat waktu sesuai jadwal. Nah pawaluan pintu masuk ke gereja hanya 1 pintu. Nah pawaluan berhobas minggu. Nama kobas minggu tasadarion ima Parjamita Pardita TH Simamora MTH Pendeta HKBP Resort Alam Barajo Jambi. Parageda Situa D Boru Panjaitan, Namar Titing Situa M Boru Siadari, Song Leader Situa R Boru Tabun, Situa R Boru Simanjuntak, Dohot Calo Situa E Boru Nenggolak. Ima amangenang titin namang ragam di minggu tasadarion. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 470 ayat 1 dan 2.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita disapa oleh firman Tuhan pada minggu pertama setelah Trinitatis, yaitu yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca nas ini, kita diingatkan tentang orang kaya yang bodoh. Kebodohannya bukan karena kekayaannya. Kebodohannya adalah karena sikapnya terhadap kekayaan itu. Jadi perlu digarisbawahi, bukan soal kondisi, tetapi soal sikap. Ini bagian penting dari apa yang harus kita perhatikan. Dan kalau kita membaca nas ini sampai kepada ayat selanjutnya, kita diingatkan tentang satu hal, yaitu kemahakuasaan Allah. Allah yang berkuasa atas seekor burung pipit, dan juga Allah yang berkuasa atas jiwa manusia dalam segala bidang kehidupan. Ini penting, karena ternyata tidak ada yang dapat kita perbuat untuk menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan diri kita, hanya dengan memanfaatkan dan memakai kekayaan yang ada pada diri kita.
Yesus memulai pengajaran ini dengan memanfaatkan pertanyaan seorang Yahudi yang berkata seperti ini, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Inilah sebagai batu loncatan untuk mengaplikasikan tentang kemahakuasaan Allah dalam sikap seseorang terhadap kekayaan dan harta milik. Disinilah batu loncatan Yesus untuk menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah di dalam sikap seorang yang mencintai harta dan kekayaan. Bahwa kemahakuasaan Allah lebih besar daripada kekayaan itu sendiri. Ini jelas dinyatakan pada ayat 13 dan ayat 14. Yesus menyampaikan bahwa kepenuhan hidup manusia tidak terletak pada kelimpahan harta yang dimilikinya, tidak tergantung pada kekayaan seseorang. Kebahagiaan hidup dan keselamatan hidup tidak terletak kepada hartanya, tidak terletak kepada berapa banyak uang yang dia miliki. Mereka yang menyandarkan kebahagiaan serta kepenuhan makna hidupnya pada harta atau kekayaan dan bukan kepada Tuhan, nas ini, firman ini berkata mereka adalah orang-orang bodoh. Kenapa? Karena yang pertama, kekayaan tidak memperpanjang umur. Kita tahu hanya Tuhanlah yang menentukan. Sebanyak apa uang yang kita miliki tidak akan dapat memperpanjang umur kita di bumi ini. Tuhanlah yang menentukan. Uang tidak dapat menambah panjangnya umur kita. Dia hanya punya kekuatan membeli obat, tetapi tidak dapat memperpanjang kehidupan. Maka satu-satunya yang harus kita pahami, Tuhanlah yang menentukan. Itu pertama alasan kenapa dikatakan mereka orang bodoh. Yang kedua, dengan demikian orang yang menyandarkan diri kepada kekayaannya dan mencintai kekayaannya sehingga dia hanya memikirkan dirinya sendiri, itulah orang yang tidak akan pernah menjadi kaya di hadapan Allah. Ini yang perlu kita renungkan, kita camkan dalam kehidupan kita. Karena sikap terhadap kekayaan seringkali justru menjadi batu sandungan bagi kesaksian kita sebagai murid Kristus. Kekayaan sering sekali menjadi batu sandungan bagi kita untuk mengabarkan Yesus Kristus di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka kita harus menjauhi diri dari ketamakan. Tamak itu adalah mengambil hak orang lain. Tamak itu adalah menguasai yang menjadi bagian daripada orang lain. Dan ketamakan tidak hanya datang kepada mereka yang memiliki kuasa. Orang miskin dan tidak memiliki kuasa pun bisa salah dalam menyikapi harta karunia Tuhan dalam hidupnya. Kalau ketamakan orang berkuasa menimbulkan tindak korupsi, ketamakan orang miskin menghalalkan pencurian. Semuanya karena didasari sikap hidup yang mengandalkan harta lebih daripada
percaya kepada Tuhan. Berlawanan dengan sikap ini, Tuhan Yesus mengajar orang beriman untuk percaya pada pemeliharaan Allah di dalam hidup. Lihatlah seekor burung pipit dan ciptaan Tuhan lainnya yang tidak bekerja, tetapi Tuhan menyediakan kepadanya kebutuhan setiap hari. Manat hita taringo Tuhan mo kuson. Hamo kuson boy doi mabahen marpugos halak jala gabe batu sandungan ng tudongan. Ketamakan dan keserakahan itu dapat menimbulkan kemiskinan untuk orang lain karena dia mengambil hak dari orang lain. Ketamakan juga sebagai bukti kita tidak percaya pada pemeliharaan Allah. Hanya kita tahu harta saja yang dapat menjawab semua kebutuhan hidup kita. Itulah orang bodoh menurut Yesus. Karena hanya menyandarkan diri kepada harta bukanlah orang yang berhikmat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menjawab itu Yesus memberi tantangan kepada mereka. Dia berkata, orang yang menjual segala milik dan memberikan sedekah, maukah? Itu tantangan. Jawaban radikal yang diberikan oleh Yesus agar bisa orang terlepas dari harta yang menghalangi dan mendapatkan kerajaan Allah yang kekal. Dan di sisi lain ada pengajaran Yesus juga yang berkata, berita sukacita karena bagi orang-orang miskin kerajaan Allah itu telah diberikan. Contoh burung gagak, bunga bakung, dan rumput liar di padang menunjukkan bagaimana alam ciptaan sudah diperlengkapi dengan segala kecukupan dan keindahan untuk kelestarian kehidupannya. Ketamakan manusia yang menimbun kekayaan menimbulkan distribusi yang tidak merata. Ketamakan dapat menimbulkan ketidakadilan, iri hati, dan sekalipun kaya, dia akan disebut bodoh. Dalam nas ini, kebodohan itu dinampakkan dalam masalah pembagian warisan. Guru, dia berkata tadi, supaya Yesus membagi harta orang tuanya. Itulah yang memperlihatkan adanya keinginan untuk memiliki lebih daripada yang dibutuhkan. Pesan ini berbicara pada zaman itu karena ada ketimpangan sosial di antara orang miskin dan tertindas oleh penjajahan Romawi yang merupakan kelompok mayoritas. Dan kalangan kaya yang berkolusi dengan penguasa dan agamawan. Kaum rohaniawan berkolusi dengan penjajah pada saat itu. Sehingga semakin kaya mereka karena mengambil semua hak-hak orang miskin. Tidak mencukupkan apa yang ada bagi mereka. Coba lihat pesta kita. Kalau pesta mudah-mudahan tidak terjadi di jemaat HKBP. Prasmanan, ada orang yang mokus, yang tamak, mengambil banyak tapi tidak habisnya. Sehingga orang yang di belakangnya tidak dapat lagi jatah untuk makan. Seperti itulah akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang tamak. Yang tidak yakin akan kehidupannya besok. Kalau Allah hari ini memelihara kehidupan kita, esok pun Tuhan akan memelihara kita. Itu adalah jaminan. Itu tidak omong kosong.
tapi itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orientasi orang yang mengandalkan Tuhan akan membuahkan sikap hidup dari orang yang hidup dengan mengandalkan harta. Orientasi hidup orang yang mengandalkan Tuhan akan membuahkan sikap hidup yang berlawanan dari orang yang mencintai kekayaan. Tuhan tahu bahwa kita memerlukan harta, kita tidak bisa munafik. Tuhan tahu kita memerlukan uang untuk hidup, tetapi menghendaki agar kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Itu bahagian penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orientasi hidup yang mendahulukan keamanan hidup pada harta dan bukan kepada Allah dan kerajaannya adalah ketamakan dan kebodohan. Oleh karena itu, jadilah jujur. Oleh karena itu, jadilah orang yang bersyukur atas berkat Tuhan hari ini. Jangan pernah berpikir bahwa dengan harta dan kekayaanmu engkau bisa hidup besok. Semuanya hanya karena pemeliharaan Tuhan. Ingatlah, jemaat dan orang percaya yang mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan kebutuhannya. Bila engkau berlaku hari ini dalam ketamakan, engkau sudah menganiaya banyak orang. Bila kau hidup pada saat ini dengan roh kerakusan dan keserakahan, ingat bahwa hari ini engkau sedang melakukan ketidakadilan kepada orang-orang lain yang ada di sekitarmu. Dan ketamakan akan menimbulkan banyak iri hati. Itu sebabnya dikatakan ketamakan itu adalah kebodohan. Mari kita menerima hikmat dari Tuhan. Kekayaan kita hanya satu. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga atas firman-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap kebodohan, yaitu ketamakan, yaitu keserakahan. Karena ketamakan adalah bukti dari kami tidak meyakini pemeliharaan-Mu. Sehingga Engkau mengajar kami seperti burung gagak, bunga bakung, dan hidup seekor burung pipit yang Tuhan pelihara dan berikan kehidupan. Seperti itulah Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Jauhkanlah kami dari ketamakan, karena kami tahu dengan ketamakan itu kami sedang melakukan tindakan ketidakadilan, tindakan penganiayaan, tindakan perampokan, dan hawa nafsu yang berkuasa atas diri kami. Biarlah kami mengandalkan Tuhan, sembari kami terus bekerja dan mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, pemeliharaan dan penyertaan setiap hari di dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah kami terus-menerus untuk mencintai pertemuan dan persekutuan kami dengan Tuhan, mengandalkan Engkau, karena kami tahu melalui firman-Mu kami diberikan kekuatan menghadapi berbagai-bagai tantangan kehidupan.
Janganlah kami kalah karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami teguh kepadamu dan berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu pandemi COVID-19 ini akan berlalu karena kasih. Berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu, agar dengan itu mereka bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga rencana di tengah-tengah gereja Tuhan, di mana kami akan melakukan ibadah pada tanggal 28 Juni yang akan datang. Mengawali fase new normal dengan strategi yang baru, dengan cara yang baru. Berkatilah seluruh majelis jemaat, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah semua orang agar kami dapat bekerja sama, di mana kami dapat leluasa untuk beribadah kepada Tuhan, sembari kami menjaga kesehatan kami dan juga menjaga kesehatan saudara-saudara kami. Berikan kami hikmat yang daripada Tuhan. Berkatilah pemerintah kami, berikan mereka hikmat yang daripada-Mu, memimpin kami dalam keadilan, memimpin kami dalam kasih sayang, sehingga kami dapat hidup di dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.